Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta simulasi yang
rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu kita persiapkan alat-alatnya. Semuanya sudah siap ini alat-alatnya? Sudah. Para pesertanya sudah siap? Siap. Narasumber sudah ada? Ada. Terus penerusnya sudah ada? Ada. Pemainnya sudah ada? Ada. Penonton sudah siap? Siap. Fasilitatornya sudah ada? Siap. Ada. Sebelumnya, demi kelancaran permainan simulasi nanti, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Mars PKK. Kami persilakan. Hitungan pertama dimulai. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Jaya PKK. Hadirin persilakan. Ibu-ibu peserta simulasi yang saya banggakan, melihatkan acara simulasi terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat permainan simulasi pola asuh keluarga. Pertama adalah beberan, ya, ini adalah beberan yang berupa kolom-kolom yang ada kolom-kolomnya. Kolom-kolom itu terdiri dari ada yang pesan, di situ ada sanksi dan ada serta. Terus berikutnya adalah ada kartu materi. Kartu materi ini adalah berisi tentang permasalahan pola asuh anak dalam keluarga dan permasalahan dalam kartu ini nanti kita selesaikan atau kita diskusikan bersama-sama. Singkat mawon. Terus berikutnya adalah ada yang berwarna kuning adalah kartu yang berisikan kunci jawaban.
Dari permasalahan tersebut yang kita bahas, nanti permasalahan atau jawaban yang benar adalah ada pada kartu kunci jawaban ini. Berikutnya ini ada yang berwarna merah adalah kartu sanksi. Jika dari salah satu pemain ada yang mendapatkan di beberan itu sanksi, maka pemain itu ambil salah satu dari kartu sanksi ini. Ya. Terus kartu sanksi ini dibacakan, lalu pemain melaksanakan dari apa yang telah dibacakan pada kartu sanksi. Jelas? Jelas. Berikutnya yang berwarna oranye. Ya, berwarna oranye ini adalah kartu pesan. Beruntung bagi pemain yang dapat kartu oranye ini. Pesan, karena jika dari salah satu pemain itu dapat kartu pesan, dia tidak akan melanjutkan permainan, tidak akan bermain, hanya saja membacakan dari salah satu isi dari pesan ke. Terus selanjutnya ini ada kancing penentu, kancing penentu langkah. Ya. Setelah pemain mendapatkan nomor dari kartu tersebut, ya, terus kartu kancing penentu langkah ini diletakkan pada diserta, terus digerakkan sesuai dengan nomor yang telah dia. Terus yang berikutnya ini adalah ya, kartu nomor yang kita gunakan untuk menentukan dari pemain mendapat kartu apa ini, apa sanksi atau pesan itu tergantung dari kartu. Terus untuk yang alat dan perlengkapannya ini sudah jelas fungsinya? Jelas. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau ini sudah jelas. Terus para pelaksana atau para peserta dari pemain simulasi ini, ya, saya minta atau akan saya perkenalkan satu persatu. Saya Emi Indrianti ada sebagai fasilitator. Terus yang ini Saya penulis. Halo, nama saya Batiko. terus sebelah kiri saya narasumber Bugatti. Nama saya Bugatti sebagai narasumber. halo, nama saya Bu Anja, saya pemain 1. Terus Assalamualaikum, saya Ibu Lia, pemain kedua. berikutnya Assalamualaikum, saya pemain ketiga, Ibu Zu. Halo, assalamualaikum. Saya Pak, pemain keempat. ya. Terus penonton sudah siap semua? Siap. Terus berikutnya saya akan menjelaskan tata cara permainan, ya. Bagaimana tata cara permainan simulasi pola asuh dalam keluarga pada pagi ini? Pertama, pemain mengambil kancing penentu langkah. Nah, kancing penentu langkah itu dimulai dari start. Terus digerakkan ke nomor pada kartu materi yang telah dia dapatkan atau pada kartu yang dia dapatkan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan cara bermain simulasi pola asuh anak dalam keluarga pada pagi hari ini. Pertama, pemain mengambil kancing penentu langkah. Setelah pemain mengambil kancing penentu langkah, ya, saya mengocok ini kartu nomor, ya. Terus pemain mengambil kartu nomor. Setelah mengambil kartu nomor, dia mendapatkan nomor berapa, ya. Terus diambil. Misalnya kalau dia mendapatkan nomor 1, tidak ada nomor 1 ya. Saya ambil contoh yang nomor 4. Berarti pemain, ya, kancing penentu langkah yang telah dipegang tadi diletakkan dimulai dari start, terus digerakkan menuju
DPP dan nomor 4. Ya. Nomor 4 yang mendapatkan apa? Oh, mendapatkan ini permasalahan ini. Ya, terus kartu ini diambil terus dibacakan permasalahannya. Setelah dibaca, terus dicoba permasalahan yang telah dibacakan. Jika jawaban dari pemain pertama atau pemain itu kurang pas atau dari pemain lainnya masih kurang puas, ya pemain lainnya boleh menambah atau menambah. Ya, terus begitu selanjutnya jika pemain lain lagi belum puas boleh menambah atau menyanggah. Penonton setelah semuanya pemain menyanggah atau menanggapi, penonton pun juga boleh menambah dan menanggapi. Setelah itu baru kita serahkan ke narasumber. Jawaban yang paling tepat itu tadi. Itu jika mendapat kartu yang berwarna hijau. Terus berikutnya, jika pemain mendapat kartu yang berwarna merah, mendapat kartu sanksi, maka pemain tersebut membacakan salah satu dari kartu sanksi tersebut. Setelah dibacakan, apa sanksi dari kartu tersebut? Dari kartu tersebut, maka pemain melaksanakan sesuai isi kartu tersebut. Ya. Jika pemain mendapatkan kartu pesan, ya, maka pemain hanya cukup membaca dari salah satu kartu pesan tersebut. Tidak usah nyanyi. Oke. Terus ini saya jelaskan lagi. Jika narasumber telah menjawab apa jawaban yang benar, maka penulis ya menulis apa yang telah dijawab. Demikian penjelasan dari saya. Ada yang masih belum paham? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah ya. Jelas ya permainan mulai? Ya. Sekarang permainan akan langsung kita kesepakatan ya. Kita mau main satu putaran atau berapa putaran? Satu putaran saja. Siap? Siap. Siap. Sekarang permainan kita mulai. Saya akan merokok kartu nomor ini. Ayo. Terima kasih. Saya akan membacakan permasalahan pada kartu nomor 22. Dodi kelas 6 SD. Biasanya ia selalu rajin, tapi saat akan ujian ia gelisah. Susah duduk, tenang sebentar, pergi lagi. Dia susah belajar. Apa pendapat ayah atau ibu dan saudara? Dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Saya akan menjawab permasalahan dari ini. Kalau menurut saya, Dodi itu mungkin merasa bahwa dia akan takut lulus apa enggak ya nanti mau belajar susah karena dia takut kesaing sama temennya. Atau mungkin Dodi itu karena kebanyakan materi jadi dia
susah untuk menentukan mana yang akan dipelajarinya dulu. Kalau menurut saya sebagai orang tua, kalau saya jadi ayah ibunya Dodi, saya akan membimbing Dodi, mengajak Dodi pelan-pelan dengan kasih sayang, tidak perlu marah-marah supaya Dodinya mau ikut kembali belajar dengan menerangkan apa yang ingin diinginkan yang akan dipelajari Dodi dulu. Begitu ibu-ibu. Bagaimana? Bagaimana? Pemain 2, 3, 4 mau menambah? Ya, kamu dari permasalahan tadi Dodi, kita sebagai orang tua memang kita perlu sekali untuk memperhatikan perkembangan anak kita masing-masing. Misalnya itu, Dodi katanya mau tadi udah kelas 6, dia takut untuk mengikuti ujian. Permasalahannya kemungkinan kalau sebagai orang tua, anggapan saya pembelajaran di sekolahku tidak banyak waktunya. Kita sebagai orang tua kita bisa mempelajari membuat nulis atau bagaimana supaya Dodi itu bisa percaya diri. Juga kita beri arahan. Jadi sebagai ayah kita juga beri arahan kepada Dodi seperti pendapat dari pemain 1 tadi. Diberi arahan, kamu jangan takut, kamu harus semangat, kamu nggak boleh patah semangat dong sayang, gitu. Pokoknya itu semangat orang tua itu perlu sekali. Perkembangan anak juga harus diperhatikan untuk kepada orang tua harus memperhatikan perkembangan anak itu tadi. Terima kasih. Ya, pemain 2. Terima kasih. Saya akan menambah dari pemain 1 dan pemain 4. Kalau saya, Dodi kenapa kok bisa duduk sebentar berjalan? Mungkin karena Dodi itu galau. Galau itu bisa jadi dia punya masalah, mungkin dengan temannya, mungkin dengan siapa. Yang pasti orang tuanya itu harus pendekatan. Kenapa teman? Kamu kok begitu? Kita tanya sebagai orang tua, ditanya yang baik-baik. Mungkin dengan orang tua yang dengan kasih sayang ditanya kenapa kok begitu. Mungkin bisa bercerita dengan orang tua, jadi kegalauannya itu bisa teratasi. Jadi Doni bisa fokus belajar semangat dengan motivasi orang tuanya. Terima kasih. Ayo, sekarang pemain 4 ingin menambah? Ya. Tidak? Tidak. Penonton sudah puas dengan jawaban pemain 1, 2, dan 4? Nambah 1, 2. Bagaimana penonton? Sudah puas dengan jawaban dari pemain 1, 2, dan pemain 3? Kurang puas Bu, bisa Ya, menambah. siap, boleh Kak? Boleh. Ya begini Bu, menurut saya anak kalau sedang menghadapi ujian memang biasanya dia takut. Dia benar-benar merasa takut. Dia ingin berjuang supaya nilainya itu nantinya bagus. Dia ingin membanggakan kedua orang tuanya dengan nilai yang sangat maksimal. Makanya dia itu minder. Maka kita sebagai orang tua menghadapi orang seperti Doni itu, kita beri dia pendekatan. Nah, kamu dalam menghadapi ujian nggak usah takut. Yang penting kamu berserah diri, kamu berdoa, belajar dengan semangat yang tinggi. Yang penting kamu bisa mengerjakan soal. Itu ayah dan ibu sudah cukup senang. Gitu ada dari saya. Ya. Coba. Untuk lebih jelasnya, ya, akan kita serahkan pada narasumber jawaban yang paling tepat bagaimana. Terima kasih kepada pemain nomor 1 serta penyangga dan penonton. Semua pendapat saya anggap sudah hampir betul. Cuma di sini ada yang paling tepat ya, jawaban kunci yang paling tepat yaitu Dodi memasuki masa remaja yang pada umumnya memang sering gelisah. Dan dibimbinglah dengan pola asuh tidak senang tidak kalah. Antara lain menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya, jadi kalau memang memasuki remaja itu kan suka gelisah. Dan kita sebagai orang tua harus mendekati anak, mengajak musyawarah agar mereka
tidak gelisah. Demikian jawaban kunci. Terima kasih. Melanjutkan permainan ini. Siap. Tetap semangat. Semangat. Ayo kita kocok lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, saya mendapat kartu nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam kartu nomor 9, saya akan bacakan yang akan kita diskusikan pada permainan kali ini. Bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita? Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada di nomor 9 ini. Bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita? Kalau menurut saya, anak balita itu perlu dibimbing dengan kasih sayang. Kita perhatikan sesuai dengan Yerial tadi, didiklah anakmu dengan kasih sayang, penuh kasih sayang. Tapi kita juga jangan selalu apa itu digenggam terus, dieman-eman terus. Anak itu kita juga biarkan beraktivitas sesuai apa yang dia mau, tapi dengan tetap dalam pengawasan kita. Setelah itu, kita beri asupan gizi yang bagus supaya tumbuh kembang anak kita menjadi anak yang kuat, cerdas, dan berprestasi. Terima kasih. Ya. Sekarang siapa yang mau menambah? Saya. Silahkan Pak Sidyo. Di sini saya sebagai orang tua akan membiarkan anak balita agar mandiri, seperti berjalan sendiri, cuman kita pantau dari jauh biar berjalan seumpama jatuh dibiarkan dia bisa berdiri sendiri. Kita belajar untuk makan sendiri. Kita berlatih biar dia itu belajar mandiri, makan sendiri, minum sendiri, dan tidak tergantung kepada orang tua supaya terdidik mandiri. Kita mengajarkan untuk belajar berhitung, belajar mengaji, dan belajar untuk berlatih dengan sendiri, tapi kita tetap memantau dan melihat supaya dia aktif dalam geraknya, belajar dengan baik-baiknya. Terima kasih. Ya, pemain yang lainnya ingin menambah jawaban dari pemain 2 dan pemain 3. Ya, pemain 1. Terima kasih. Saya akan menambah jawaban dari pemain 2 ya. Bagaimana sikap orang tua dalam mengasuh balita? Perlu kita ingat ibu-ibu, balita itu bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun itu sinkron dengan pola kehidupan, pola masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena anak usianya seperti itu cenderung mengikuti pola hidup orang lain. Misalnya bersikap, itu kita harus hati-hati sekali bersikap dengan anak yang usia seperti itu. Kalau terutama di rumah kalau di rumah itu diusahakan karena balita itu merupakan suatu karena orang tua merupakan satu contoh untuk balita, jadi kita harus bersikap yang baik-baik. Misalnya kita punya selisih dengan bapaknya, itu tidak perlu ditunjukkan di depan balita, karena nanti balitanya itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Semuanya yang kita perbuat di lingkungan
lingkungan di rumah maupun di luar itu diusahakan untuk selalu yang baik-baik saja. Gitu. Terima kasih. Iya. Kita setuju juga dengan jawaban para pemain ini. Ingin menambah? Tidak, menambahi. Bagaimana cara mengasuh balita dalam keluarga kita? Yang pertama yaitu tentunya harus kita beri kasih sayang. Dan kita juga memperhatikan antara perkembangan motor halusnya dan kasarnya. Di dalam balita itu ada tahap-tahap antara bagaimana perkembangannya mulai dari 0 sampai 10 bulan sampai 1 bulan, 1 bulan dan sampai 2 tahun, 2 tahun dan seterusnya sampai 5 tahun. Kita harus betul-betul memperhatikan itu. Nah, karena itu adalah kunci utama kita sebagai orang tua. Misalkan di samping itu balita itu juga masih butuh bantuan kepada kita. Misalkan tadi dari jawaban nomor 3, pemain nomor 3 dari diberi kebiasaan untuk ambil makan sendiri, ambil minum sendiri, itu bisa, tapi nyuwun sewu. Untuk mengambil makan sendiri tentunya dengan balita itu belum bisa. Harus kita dampingi. Dampingan itu perlu sekali. Misalkan nasi kita kan ditaruh di magic jar, otomatis magic jar itu kan panas, terus kita ambilkan, kita arahkan, sayang duduk, ayo sini sayang duduk sini. Kamu sebelum makan harus cuci tangan dulu, sudah cuci tangan dulu, langsung berdoa dulu. Kita duduk, posisi harus bagus. Misalkan kalau lari-lari, ya kita arahkan, sayang kalau makan itu tidak boleh lari-lari, kalau minum juga tidak boleh berdiri. Itu kita mengikuti sunnah Rasul. Terima kasih. Jawaban Ayo teman-teman, puas dengan jawaban para pemain? Sudah puas? Gimana narasumber? Alhamdulillah untuk pemain dan semua penonton, semua penyangga saya anggap mirip. Tapi di sini ada jawaban yang paling tepat. Maka saya bacakan yaitu anak perlu bantuan ibu dan ayahnya supaya bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Kemudian ayah wajib memahami kebutuhan anak. Ibu ayah tidak perlu terus-menerus mengawasinya dan menolongnya dan tetap mengawasinya. Ibu dan ayah wajib memberi kesempatan untuk anak belajar. Demikian jawaban intinya. Ya, jawaban dari narasumber yang paling tepat kami bacakan. Ayo sekarang permainan kita lanjutkan kembali. Nomor 19. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Saya pemain 4 akan membacakan nomor 11 tadi. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Cara kita saya akan jawab dari pertanyaan tersebut. Kita sebagai orang tua tentunya setiap hari harus memperhatikan perkembangan anak kita masing-masing. Dari mulai balita karena itu balita tadi di bawah 5 tahun. Yang pertama, dari lahir kita beri ASI yang eksklusif. Dari 0 sampai 6 bulan kita beri ASI yang eksklusif. Di samping itu, setelah menginjak 6 bulan, kita beri makanan tambahan. Kita beri asupan gizi yang seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Tentunya perkembangan anak kita itu bertahap-tahap, ya. Dari 0 sampai 10 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun dan seterusnya sampai 5 tahun sampai dewasa dan dia akan Ingin menambah jawaban dari pemain 4? Yuk, pemain 1 Terima silakan. kasih. Maaf, pemain 4 tolong dibacakan kembali. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Anak balita ya Bu ya? Ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita supaya cerdas? Berikan gizi tambahan yang cukup supaya cerdas Bu. Kemudian disekolahkan, beri pendidikan sejak dini. Kan sekarang ada pendidikan sejak dini itu dimulai sejak 2 tahun. Berarti masih balita kan Bu? Nah, mulai sejak kecil sudah diberi pendidikan. Kemudian dimasukkan ke pengajian, ngaji itu sejak kecil. Selain di sekolah formal dan non formal, orang tua sendiri wajib membeli pelajaran tambahan di rumah, baik maupun secara keagamaan dan formal. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasannya, beri susu, beri makanan yang bergizi. Begitu. Terima kasih. Saya menambahkan Ibu. Iya, silakan. Kalau menurut saya untuk menambah atau anak kita agar bisa pintar, cerdas, kita lihat bakatnya. Bakatnya dulu kita apa itu anak itu kita arahkan, kita motivasi agar anak itu bisa mencapai cita-cita yang dianggap anak kita dengan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Mungkin sang balita itu menjadi semangat, dia tekun, misalkan ibu saya kalau sudah gede pengen jadi dokter atau pengen jadi bu guru ya seperti Bu Paah gitu. Oh gitu kan? Iya nak, kalau gitu adik harus belajar yang rajin supaya cita-cita adik tercapai dan jadi anak yang sukses membanggakan kedua orang tua. Amin. Demikian Bu. Pemain 3 ingin menambah? Ya, saya sebagai orang tua, kita itu sebagai orang tua harusnya bisa mencontoh. Kita itu memberi contoh yang baik, beri contoh yang baik, perilaku yang baik, supaya anak kita menjadi lebih baik. Kita harus sopan kepada anak-anak supaya sopan kepada kita, kepada orang lain. Kita harus mengajarkan yang lebih baik, yang memberi vitamin, memberi makanan yang sehat dan seimbang, dan dikasih susu. Apabila kita bepergian, kita harus pamit pulang harus
salam, memberi contoh yang baik. Terima kasih. Bisa menambah sedikit Ya, Bu? boleh. Ini Silakan. membuat anak menjadi cerdas. Biasanya ya Bu, kalau orang tuanya cerdas, insya Allah anak mengikuti cerdas. Tapi kalau itu memang tidak bisa terjadi, berarti kita harus benar-benar mendampingi anak supaya menjadi cerdas, ya. Kalau memang zaman sekarang ya, anak kan harus di PAUD dulu, baru habis dari PAUD, kemudian TK, SD. Nah, itu kita ikuti prosedur. Jadi jangan seolah-olah kita ini pintar sebagai orang tua, terus anak kita didik sendiri. Biasanya malah kalau anak dididik sendiri, malah kita mendidik anak jadi sulit Bu. Maka kalau ingin anak kita cerdas, harus kita dampingi anak itu di sekolah formal. Cukup dari saya. Sekarang jawaban yang tepat akan kami serahkan pada narasumber. Kami persilakan narasumber. Terima kasih atas komentar serta penyangga juga penonton. Saya di sini narasumber akan membacakan kunci jawaban nomor 11 yang paling tepat, yaitu dengan melatih kemampuan fisik, berpikir dan mendorong anak mau bergaul. Kemudian mengembangkan angan-angan positif. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan makanan yang bergizi. Jawaban kunci yang 11 nomor 11 dari narasumber. Demikian jawabannya. Terima kasih. Para pemain sudah mendapatkan permasalahan dari yang telah sesuai dengan nomor yang telah diambil. Sekarang bagaimana dengan penulis? Sudah siap untuk memberikan kesimpulan? Kami persilakan. Kesimpulan pada permainan pola asuh anak pada pagi hari ini yaitu dari pemain pertama tadi, Dodi memasuki masa remaja itu sering gelisah, tapi sebagai orang tua jangan tidak menang tidak kalah dan mendekati kepada Dodi. Dan dari pemain yang kedua yaitu anak balita perlu bantuan ayah dan ibu. Dan dari pemain ketiga tadi pesan ya Bu, yaitu pesannya kita mengajarkan anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari pemain keempat tadi melatih kemampuan fisik, berpikir kepada anak, bergaul positif dan memberikan makanan bergizi. Itu ada. Demikian kesimpulan yang telah dibacakan dari penulis, ya. Semoga permainan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ngomong-ngomong, untuk permainan selanjutnya di rumah siapa ya? Kuliah aja Bu. Hah? Kuliah ya. Hari apa? Siap. Hari apa? Kuliah siapnya hari apa? Hari Minggu. Ya, Hari Minggu jam. Jam 10 Bu. Ya. 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 Pada permainan berikutnya di rumah Bu kuliah pada hari Minggu jam 10. Ya. Demikian permainan simulasi pola asuh anak dan dalam keluarga pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih dan kita menyanyikan lagu Kasih Itu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.